Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Masjid Riyadul Abidin Kela Mampang akan mendapat sekilas cerita mengenai keberadaan masjid ini dan keberadaan beduk yang disumbangkan untuk Museum Orang Betawi. Hari ini kita bertemu dengan Babe Muad, Babe Muad, juga Bang Adi Sulaiman sama Babe Muji. Sekarang kita ke Bang Muhammad Ali. Muhammad Ali lagi. Bang Adi. Nah, tuh dia tuh. Oh, sama orangnya hitam kayak saya juga. ada yang bisa dibanting. Gimana nih Bang Adi sebagai anak muda yang jadi pengurus ini masjid? Kalau saya sih datang ke mesin ini berapa kali? 2 kali atau 3 kali? Saya lihat ini 3 kali. Mesinnya enak, adem gitu kan, teratur, bersih gitu kan. Nah, Bang Adi ini salah satu pengurus masjid dari generasi muda. Gimana Bang Adi? Ya, semua ini kan panggilan ya. Babe Muji, Bang Miun, saya, teman-teman yang lain semua panggilan ke sini. Sukarelawan. Gak ada yang istilahnya rekrutan, nggak ada rekrutan, semuanya memang bermula dari sukarelawan kumpul di sini. Yang tadi Bang Miun bilang kita bikin ini, tata ini, rapiin ono gitu kan, biar apa? Biar orang ibadah enak, kita enak, yang datang juga enak gitu. Kita bikin aturan begini supaya semua tertib. Jadi semua panggilannya ibadah. Ya. Sampai kalau masjid lain saya kurang tahu ya. Kalau masjid sini untuk kegiatan-kegiatan kayak Idul Adha, kayak Maulid, kayak acara-acara, semua panggilan ibadah. Ya, sampai satu orang panitia kita tuh Pak Narto bilang ke saya di masjid lain tuh panggilannya nyari daging kalau Idul Adha. Cuma di sini alhamdulillah orang-orang ngerti semua panggilannya ibadah. Karena bedanya jelas. Kalau orang nyari daging, lagi kerja tuh yang dipikirin gimana caranya bisa dapat daging, dapat ini, dapat itu. Apa kalau orang kesini bilang dikentit ya? Tomion ya, dikentit ya, nyolong, daging-daging Spanyol tuh, separuh nyolong. Tapi kalau orang sini boleh nanya Babe Muji, boleh nanya Bang Mingun, boleh nanya panitia yang lain, boleh nanya yang nonton. Semua dari awal sampai akhir kerja semua. Perkara ntar pas pulang dapat bisa bawa ini itu rezeki alhamdulillah gitu. Itu salah satu contohnya aja. Terus kalau di masjid ini memang kebersamaan yang kita kedepankan. Orang mau istilahnya asal jangan aliran yang dilarang ya. Ya. Beda-beda furu'iyah dah, beda cara sholat yang nggak pokok gitu, yang nggak rukun, yang apa namanya takbiratul ihramnya begini, yang sedekapnya begini, yang habis sholat nggak ikut wirid, silakan aja, nggak ada masalah. Cuman kalau imam tetap harus dari orang-orang yang dikader di masjid ini gitu. Nah, itu diantara peraturan-peraturan yang gitu. Jadi intinya kalau di sini tuh Masjid Abidin kebersamaan dan pengkaderan itu yang memang benar-benar kita perkuat gitu. Sama kemandirian. Saking mandirinya Idul Adha aja pada pakai pisau golok buatan Bang Miun dan kawan-kawan. Oh ya, di sini kalau tarawih berapa rakaat? 23. Tarawih 20. Witir 3, oh, jadi iya. 23. Iya. Berarti ini kalau saya ambil kesimpulan di masjid sama nih kayak masjid rumah saya ini. Sama. Kemudian kita pakai aturan juga, aturan orang-orang dulu. Kalau yang namanya tarawih, bacaan malam 1 sampai 15, rakaat pertama bacaannya dari Al-Hakumut, terus mundur sampai tabat. Rakaat kedua Huwallah Al-Ikhlas. Nah kalau dari 16 malam ke 16 sampai malam terakhir itu tarawihnya baca rakaat pertama tuh
Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rakaat keduanya baca Al-Hakumut terus ke bawah. Terus pakai kunut juga di malam 15 dan seterusnya. Itu emang orang-orang dulu ngajarinnya begitu, dan itu yang kita pertahankan sampai sekarang. Sampai wirid pun habis sholat. Kalau kami nih di sini demi pengkaderan, demi semua orang pada bisa, itu wirid yang habis sholat itu kita tulis, rapiin, semua bagiin, ya. Belum hafal, jangan dihafalin, baca aja, tapi lama-lama apa. Jadi mereka jamaah tuh tahu tulisannya bagaimana, bacanya bagaimana, kita baca bareng-bareng begitu. Sampai doa juga begitu. Kita di sini mengkader, banyak tukang azan, banyak tukang baca doa. Di sini baca doa siapapun boleh baca doa. Yang penting doanya dari kita. Itu ada tertulis dari kita segala. Kayak pengumuman Jumat juga begitu. Orangnya boleh ganti-ganti, cuman yang diumumin tetap itu. Kenapa? Karena kita bikin naskahnya gitu. Dia tinggal baca itu. Itu diantara upaya-upaya kita pengkaderan sekaligus menjaga tradisi. Iya. Gitu bang. Nah berarti kan di sini azan Jumat 2 kali, lantas tarawih 20 tambah 3 witir. Azan Jumat 2 kali dengan ketentuan, yang pertama panjangan, yang kedua pendekan. Iya. Gitu. Lantas subuh pakai witir. Kunut. Oh iya kunut. Subuh. Kunut. Subuh ya kunut. Nah lantas saya mau nanya soal Idul Adha. Nah di sini biasanya rata-rata setiap tahun dapat kambing berapa, dapat sapi kerbau berapa tuh? Kalau di sini yang kudu ada kebo, ya. Orang Betawinya masih banyak. Selalu Bang Miun masih doyan kebo, wajib ada kebo, ya kan? Kebo di sini kita perolehannya ada orang yang ngasih memang setiap tahun 1 ekor kebo, dan kita juga di sini ada tabungan kurban bang, saban bulan per orang 250.000. Kemudian kita juga pas mau Idul Adha kan pada ngasih tuh. Nah itu dari patungan kurban atau andilan kurban, nah itu kita dapat juga tuh. Kita beli kebo dah tuh. Sisanya baru beli sapi. Nanti ada juga yang bawain sapi perorangan atau perusahaan. Kalau rata-rata ya sekitar 8 lah. Sapi kebo tuh 8, 9. Ya nggak pernah netep ya. Kambing belasan. Tapi kalau kemarin rekor Bang Mion ya kemarin ya? Rekor. Sapi. Semua sapi sama kebo ya, rakyat kemarin ya. Iya. Kemarin berapa tuh? Sampai 15 ekor sapi. 14 ekor. 14. Sapi sama kerbau. Kambing 17 kemarin. Oh iya. Kambing 17, yang 6 dari patungan, sapi kebo 6 dari patungan. Nah ini kan Bang Adi, Bang Miun, sama Babe Muji kan orang sininya nih, Bang Miun tuh, orang asli yang memang dekat tinggal dengan masjid itu. Yang sekarang banyak terjadi kan, ya saya gitu ya sebagai orang Betawi rada sedih juga kalau misalnya masjid di dekat rumah dia tuh yang jadi pengurus malah orang-orang luar. Orang-orang Betawinya malah nggak pada iyeng sama masjid gitu kan. Itu gimana tuh Bang Adi? Ada saran, masukan atau kritik atau apa gitu? Ya memang ini kekhawatiran semua orang ya. Sama di sini juga begitu. Kalau untuk urusan regenerasi ke masjid, dalam beberapa kesempatan saya kadang ngomong juga di depan jamaah ya. Kalau dulu orang tuanya ke masjid, begitu meninggal hilang, anaknya nggak ada yang ke masjid. Nah kalau di sini ya itu tadi, kita sebagai pengurus sering-sering ngingetin yang udah pada tua-tuaan, anaknya bawa kemari, cucunya bawa gitu kan, supaya pada iyeng pada iyeng dengan masjid gitu. Kalau perkara orang luar jadi pengurus nggak masalah, sah-sah aja ya. Bahkan kita sebelum bersyukur juga orang luar tuh mau perhatian, mau apa namanya, kalau orang kita bilang apa Bang Mion, ngerekok ya? Ngerekok. Mau ngerekok, mau ngerecokin di masjid, kita bersyukur aja. Yang penting dia ikut aturan main kita gitu.
Nah cuman memang yang harus jadi tuan rumah, harus jadi koordinator ya memang harus orang sini gitu. Orang luar mau silakan aja gitu. Kayak di kita nih ada beberapa orang luar yang mau aktif di sini gitu kan, mau bantu, mau segala macam. Kita bersyukur aja. Nah, itu dengan catatan dia ikut garis kita gitu. Nah kalau memang kejadian orang-orang setempat kagak mau ke masjid, ya emang itu awal-awal ini dah tuh ya masjid itu bangkrut gitu kalau dari sisi orang situ. Gitu sih bang. Ya, Ya prihatin juga kita kalau kayak gitu, prihatin juga. ya masih Bang dia. Ini sekarang tadi kan kita bermulai dari Babe Muji, nah sekarang kita akhirnya mau Babe Muji juga nih. Iya. Kita pengen dengar cerita Babe Muji waktu kecil. Kayaknya lo apa menyambut puasa, nyambut lebaran, kayaknya lebih menarik zaman dulu gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Udah ada Babe, ceritanya. Kalau ceritanya ada. dulu tuh Main kalau- HP semua ya bang. kalau bulan puasa habis pulang tarawih pada main colen apa segala macem. Iya. Gimana be zaman dulu be? Kalau zaman dulu nggak ada. Paling banyak di sini pulang sembahyang terakhir pada main petasan, Iya iya. pulang api. Zaman babe gini aja. Iya, gitu. Zaman kecil dulu. Terus kalau misalnya bulan puasa tuh be, kalau saya kan dulu di Pondok Pinang habis asar gitu ya, nyari biji karet tuh, kampung yang sekarang jadi Pondok Indah. Iya, iya. Kalau anak-anak dulu di sini gimana be? Kalau anak-anak dulu nggak ada, paling ya gitu aja. Paling pada main-main gitu di sini. Kita giliran buka puasa ya pada pulang masing-masing. Paling yang sini jemaah aja yang ini, yang orang-orang mampir gitu. Nah itu main-mainnya apa aja tuh be dulu? Ya, dulu mau main petasan doang nggak? Dong ya. Pelotokan nggak? Nggak ada petasan mah dari zaman kecil gitu. Main jelepetan. Iya. Ya deh, makasih buat Babe Muji, Ya sama-sama. Bang Adi, Ya sama-sama. juga Babe Miun, makasih juga. Sama-sama. Saya diterima dengan baik di sini. Tadi baru nyampe, langsung makan lontong. Ya, lontong udah habis tuh, gara-gara saya berarti. Sekarang masih ada kue unti sama kue pisang. Timus. Timus sama kue pisang masih ada. Ketan nih. Nah, ya ketan tuh masih dibungkus. Udah, kita akhirnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.